Salam. Kami dari Perhalado HKBP Kramajati mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua yang hadir di sini. Bagi saudara kami yang pertama sekali masuk ke gereja ini untuk mengikuti ibadah, selamat datang. Dan juga kepada saudara kami yang mengikuti ibadah lewat live streaming, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, kami juga menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Kita memulai ibadah kita sore ini, kita berdoa sejenak, kita mulai. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 112 ayat 1 dengan 2, nanti ayat 2 kita berdiri semua. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian nomor 648 ayat 1 dengan 2. Hukum Tuhan. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ke-7 setelah Trinitatis yang tertulis pada Tita ke-5 sampai dengan 10. Tita yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Ke-7, jangan engkau berzina. Ke-8, jangan mencuri. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi nomor 683 ayat 1 dan 3. Nanti di hati kita berdiri semua. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang.
Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan dan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah setelah doa pengakuan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi nomor 789 ayat 1 dan 3. Juga kebenaran
ditetapkan untuk minggu ke-7 setelah Trinitatis tertulis pada kitab Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 23. Kita baca secara responsoria. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Serta memeliharanya dalam hati. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi nomor 399 ayat 1 dengan 2. Nanti di ayat 2 kita berdiri semua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 31 Juli 2022. Pelayanan 1.1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 31 Juli 2022 adalah minggu ke-7 Dung Trinitatis dengan topik minggu Hikmat yang dari atas atau Habisuhon Nasian Gijang. 1.2. Berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Tuhan telah mengaruniakan anak ketiga laki-laki bagi keluarga Indra Kristian Siahaan, Ibu Santi Nurhayati Boru Silaban dari Wik Condet Batu Ampar. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1.3. Sakramen Baptisan Kudus. Hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 dalam kebaktian pukul 10 WIB, gereja akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis agar menghadiri konseling kepada orang tua atau marguru tu akanatoras yang dilaksanakan pada hari Jumat 5 Agustus 2022 masuk pukul 16 WIB bertempat di konsistori gereja dengan membawa surat pernikahan, fotokopi akte lahir, dan surat pengantar dari Sintua Wik. 1.4. Rencana pernikahan. 1. Pemberitahuan akan menerima pemberkatan nikah saudara Roni Douglas Simbolon, anak dari Bapak Marapin Parsisino Simbolon, Ibu Riana Boru Naibaho Nahinan, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wik Kramat Jati dengan tunangannya Devi Suciana Subardini Boru Dolok Saribu, putri dari Bapak Effendi Dolok Saribu, Ibu Rosida Boru Simanjuntak. Jemaat HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, pukul 9 WIB di HKBP Cibubur, Resort Cibubur. Tuhan memberkati. 2. Pelayanan Koinonia. Anggota Jemaat Koinonia mulai hari ini, Minggu tanggal 31 Juli 2022, telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Charles Y. Sibarani, Ibu Lili Suryati Borugultom bersama 3 orang anak. Jemaat dari Wik Kalibata pindah ke HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu Distrik 8 DKI Jakarta. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. 2. Lansia. Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Penguar Kor Lansia berangkat ke Distrik 8 DKI Jakarta
dalam rangka Pesta Paduan Suara Lansia CDKI Distrik 8 DKI Jakarta yang diikuti 29 resort di Sopo Bolon Marpikir HKBP, dimulai pukul 8 WIB sampai selesai, yang dihadiri pendeta resort dan pendeta fungsional. Dari hasil perlombaan paduan suara lansia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Punguan Kor Lansia HKBP Kramat Jati mendapat juara ketiga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Punguan Kor Lansia HKBP Kramat Jati. 23. Sekolah Minggu. Pada hari ini, Minggu 31 Juli 2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melaksanakan ibadah raya sekolah minggu se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di Sopo Marpikir, mulai pukul 9.30 WIB. Gereja kita mengutus seksi sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan anak sekolah minggu untuk mengikuti acara tersebut didampingi Ketua Dewan Koinonia. Seksi 4 seksi paropuan. Sesuai program kegiatan seksi paropuan dalam rangka merayakan HUT RI ke-77 tahun akan dilaksanakan perlombaan sebagai berikut. Pertama, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sudah dilaksanakan perlombaan lomba memasak pukul 14 sampai dengan selesai. Kedua, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 akan dilaksanakan perlombaan lomba merias wajah atau hairdo dan pakaian rapi pada pukul 14 sampai dengan selesai. Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 akan diadakan perlombaan. Pertama, lomba vokal solo dengan judul lagu Kemerdekaan pukul 14 WIB sampai dengan selesai. Kedua, lomba merangkai bunga pukul 17 WIB sampai dengan selesai. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan di HKBP Kramat Jati. 2.5 Seksi Naposo Bulung HKBP. Sesuai program kegiatan seksi NHKBP tahun 2022 yang akan mengadakan Parheheon NHKBP Kramat Jati tahun 2022. Adapun kegiatan-kegiatan selama Parheheon berlangsung sebagai berikut. Pertama, pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pembukaan Parheheon dan melayani sebagai petugas musik, pemandu lagu, persembahan, dan haret tahun di minggu pagi, siang, dan sore. Kedua, pada hari Minggu tanggal 17, 14, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 melaksanakan Beta Hita Internal atau perlombaan khusus pemuda HKBP Kramat Jati. Keempat, pada hari Sabtu tanggal 27-28 Agustus 2022 dan tanggal 3 September 2022 melaksanakan Beta Hita Eksternal, yaitu untuk perlombaan games ke seluruh distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 melaksanakan Worship Night atau penutupan Parheheon. 2.6 Parheheon Seksi Remaja. Gereja melalui seksi remaja dan Dewan Koinonia akan melaksanakan acara puncak Parheheon Seksi Remaja yang seharusnya dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Juli 2022 diundur menjadi Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 masuk pukul 18 WIB, bertempat di gereja dan dilaksanakan secara onsite dan live streaming dengan menampilkan pentas seni dan musik band anak remaja dengan tema Aku Cinta Buku ND. Kami menghimbau kepada seluruh anak remaja dan orang tua agar mengarahkan anak kita untuk mengikuti acara ini. Ketiga,
Pelayanan Koinonia 3.1. Ulang tahun ke-70 tahun. Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, Bapak Dr. Andes Manaor Simbolon telah genap usia 70 tahun dari WIK Parserahan. Sesuai dengan program kerja HKBP Resort Kramat Jati tahun 2022, gereja memberikan ulos dan disampaikan pada kebaktian pukul 10 WIB. Kita doakan menjadi kehidupan ini sehat, Tuhan memberkati. Keempat, lain-lain. Pertanyaan WIK dapat kita baca di WA yang sudah dikirim di WIK masing-masing. 4.2 Katekisasi Sidi Khusus Angkatan 2021-2022. Diberitahukan kepada anak pelajar Sidi Angkatan tahun 2021-2022 yang tertunda naik Sidi karena kekurangan kehadiran atau absensi, maka diberitahukan supaya segera mendaftar ulang ke Sekretariat Huria pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 10 sampai dengan 13 WIB dan belajar Sidi pada Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 14.30 WIB. 4.3 Pendaftaran Katekisasi Sidi tahun 2022-2023. Gereja telah membuka pendaftaran untuk jemaat yang akan mengikuti Katekisasi Sidi tahun ajaran 2022-2023 dimulai Minggu 7 Agustus 2022 sampai dengan 28 Agustus 2022. Bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat mengambil formulir pendaftaran ke Sekretariat Huria dengan melampirkan 1. Fotokopi akte kelahiran, 2. Fotokopi blanko tardidi, 3. Pengantar dari Sintua WIK, dan 4. Permohonan dari orang tua. 4.4 Program Tahun Kesehatian. Sesuai dengan program kerja tahun kesehatian, gereja akan melaksanakan kegiatan pertama, database jemaat. Dalam rangka mempercepat pembaharuan atau update database Huria HKBP Kramat Jati, kami panitia kesehatian tahun 2022 mencari sukarelawan 5 orang mahasiswa atau mahasiswi untuk memasukkan data ruas HKBP Kramat Jati ke dalam sistem database HKBP dengan kriteria memiliki laptop dan dapat menggunakan Office, internet, dan dapat bekerja khusus hari Sabtu atau Minggu. Bagi yang mau bergabung dapat dihubungi saudara calon Sintua Rudi Sitorus dengan nomor HP 0811 894 717. Kedua, PA keluarga. Sesuai dengan program tahun kesehatian 2022, pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 masuk pukul 19 WIB akan dilaksanakan PA keluarga dengan judul Keluarga yang Murah Hati yang dibawakan oleh Pendeta Ernawati Boru Hasugian STH MM. 4.5 Persembahan Kepembangunan. Pada hari ini, Minggu tanggal 31 Juli 2022, kita akan menyampaikan persembahan kepembangunan lift dan ruang konsistori Gereja HKBP Kramat Jati. Persembahan akan disampaikan setelah khotbah melalui amplop persembahan pembangunan yang telah disediakan gereja. 4.6 Persembahan perpuluhan. Pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, kita akan menyampaikan persembahan perpuluhan. Persembahan perpuluhan akan disampaikan setelah khotbah melalui amplop persembahan perpuluhan yang disediakan gereja. 4.7 SK Panitia Ulang Tahun ke-58 dan Gotilon dapat kita baca di WA yang sudah dikirim di WIK masing-masing.
Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk menyambut khotbah, kita memuji Tuhan dengan nyanyian PN nomor 30 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus berikanlah roh hikmat untuk memahami firman darimu, dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalanmu, agar kami
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Apa kabarnya Mang Inang? Iya, saya menyapa juga kepada jemaat yang mengikuti melalui live streaming di rumah atau di rumah sakit. Saya mau menyapa sekali lagi kepada Amang Inang, apa kabarnya? Saya berharap kabar Amang Inang dalam keadaan sehat, dan bila pun kurang sehat karena penyakit, biarlah dengan khotbah ini semakin diteguhkan iman Amang Inang, saudara-saudari sekalian. Baiklah, semuanya kita fokus pada mendengarkan firman Tuhan yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Kita buka buku Alkitab kita yang menjadi nats khotbah pada minggu ke-7 setelah Trinitatis, dari kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat ke-13 sampai ke-18. Saya mengundang kita untuk membaca secara responsoria. Saya ayat ganjil, saudara semua ayat genap. Mari kita mulai. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baik ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Kristus Yesus, orang yang berhikmat berasal dari Tuhan akan terpancar dalam perbuatan yang nyata dan konstan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengutip dari pendapat yang bernama Albert Schweitzer. Beliau ini teolog, misionaris, filsuf, musisi, dokter, aktivis kemanusiaan di abad 20. Dia mengatakan, constant kindness can accomplish much. As the sun makes ice melt, kindness causes misunderstanding, mistrust, and hostility to evaporate. Artinya, kebaikan yang terus-menerus dilakukan dapatlah menyelesaikan banyak hal. Seperti matahari melelehkan es, demikianlah kebaikan menghilangkan kesalahpahaman, kecurigaan, bahkan kebencian. Albert Schweitzer melakukannya. Dia menyembuhkan orang-orang sakit di Lambaréné di Afrika. Dan masih banyak lagi contoh-contoh seperti Mother Teresa mengajarkan kepada kita bahwa do
small thing than nothing is love. Lakukanlah sekecil apapun itu, yakni kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, itulah yang mendorong kita untuk memahami teks ini. Kita melihat dalam ayat 13 dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Kalau kita mengatakan kita orang yang bijak, kita orang yang berbudi, dikatakan di sana, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Siapakah yang dimaksud kelemah lembutan ini? Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan ini. Kalau kita baca dalam Matius 11 ayat 29b dikatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan adalah orang yang hidup di dalam hikmat dari atas. Itu adalah dari Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia penuh dengan kelembutan dan dia penuh dengan kerendahan hati. Sumber hikmat yang datang dari atas, yang pertama adalah dari Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang kedua, di Amsal 1 ayat 7, takutlah akan Tuhan. Yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat 16, bertumbuh dalam iman, belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sekarang kita mau melihat diri kita lebih dulu. Apakah sesungguhnya kita sudah memperoleh hikmat dari Tuhan? Tentunya apabila kita sudah menerima hikmat dari Tuhan, hidup kita tentunya tampil beda dari orang lain. Tidak ada lagi yang disebut iri hati. Tidak ada lagi disebut mementingkan diri sendiri. Tidak ada lagi penampilan memegahkan diri dan berdusta dalam kebenaran. Sekarang kita mau cek, apakah hidup kita sudah bersih dari sifat iri hati itu? Dari sifat mementingkan diri sendiri, dari sifat memegahkan diri, dari sifat berdusta melawan kebenaran. Ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudariku, bahwa banyak orang rindu datang ke gereja rame-rame, satu keluarga, sama opungnya pun, ayo kita mar minggu tu gereja kita. Ini udah jam berapa? Waktu kita pergi ke gereja. Kebanyakan orang Kristen pada hari Minggu mereka beribadah. Tapi pertanyaan, apakah buah dari ibadah tersebut? Apakah benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Atau hanya
kamuflase, hanya tampilan saja, casingnya saja menunjukkan saya orang Kristen, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya jauh daripada hal tersebut. Kalau jemaat HKBP Kramat Jati kurang lebih yang dewasanya 4.000 lah dulu kita kira-kira seperti itu. Berapa persenkah dari 4.000 itu yang betul-betul menjalani kehidupan orang yang berhikmat dari Tuhan, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Mungkin separohnya, 2.000. Mari kita cek di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Mudah itu kita melihat. Ya. Apakah berbanding sejajar orang yang serius ke gereja dengan praktek kehidupannya, atau berbanding terbalik justru? Dia datang ke gereja, dia memuji Tuhan, dia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tapi ketika pulang dari gereja, kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mereka lebih condong bagaimana kehidupan kedagingan, bagaimana saya harus kaya, saya harus hebat, saya harus sukses. Boleh-boleh saja. Orang namanya bercita-cita. Tetapi bagaimana sebenarnya praktek untuk mencapai cita-citanya itu? Apakah tidak ada lagi iri hati? Tidak ada lagi mementingkan diri sendiri? Tidak ada lagi memegahkan diri? Ternyata yang terjadi bahwa banyak orang Kristen juga penuh dengan iri hati. Kalau bahasa Bataknya ini hotel, hosom, elat, teal, late. 4 pangkatnya. Hosom, elat, teal, late. Ini idem-idem ini. Ya. Melihat keberhasilan, kesuksesan orang lain, dia iri. Melihat harta orang lain, dia iri. Pikirannya hanya negatif. Dia susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak seperti itu ya. Ya, tidak ada yang iri hati. Kalau ada, bolehlah dikoreksi. Thomas Mauton mengatakan, seluruh dunia sekalipun sebetulnya kosong, tidak bisa menampung 2 bersaudara, di mana yang satu iri hati kepada yang lain. Marilah kita renungkan ini. Kalau seluruh dunia bisa menampung 2 orang, di mana yang seorang iri hati, bisakah gereja menampung 50 orang, 100 orang, 500 orang dan lebih, di mana satu sama lain saling iri hati? Baru kita menyadari ini. Boleh kita lihat sekitar kiri kanan kita, yang kita kenal khususnya. Mana tahu ada dalam hati kita iri terhadap dirinya, masih terjadi dalam diri kita. Melihat mirip wajahnya saja kita tidak suka. Mirip saja. Apalagi melihat kebenarannya. Ya. Melihat
gaya artis di televisi pun, kalau ada mirip dengan teman kita, matikan itu. Mama tak suka itu, kan begitu. Itulah sampai dalamnya iri hati tersebut amang-inang. Demikian juga hal mementingkan diri sendiri, tidak membutuhkan orang lain, tidak pernah puas dalam hidupnya, selalu kekurangan dan bahkan tidak mau berbagi. Sebenarnya alam semesta ini Tuhan sudah menciptakan untuk melengkapi, mencukupi kebutuhan manusia. Tapi apa yang terjadi karena keserakan manusia sehingga tidak mampu lagi semua sumber-sumber alam di dunia ini mencukupi kebutuhan manusia. Karena ada yang terlalu mokus. Apa itu mokus? Serakah. Ya. Dia tidak peduli dengan sesamanya. Negara mana yang kita lihat bisa menjadi contoh? Contoh Finlandia. Negara yang maju. Tidak ada di sana yang terlalu kaya dan tidak ada di sana yang terlalu miskin. Pemerintahan mengatur sedemikian baiknya. Tidak boleh jam kerja over dari yang sudah diaturkan oleh pemerintah. Semua kontrol dari pemerintah. Sehingga manusia yang tinggal di sana hidup dengan damai sejahtera. Kalau ada pun sedikit sekali itu korupsi. Tapi fakta mengatakan hidup mereka sangat sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, apa dampak dari iri hati ini? Apa dampak dari mementingkan diri? Apa dampak dari memegahkan diri? Apa dampak dari berdusta melawan kebenaran? Adalah dampaknya ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Luar biasa, Alkitab ini sudah menjelaskan kepada kita bagaimana dampaknya terhadap kehidupan ini. Kalau terus-menerus iri hati, ya, kebencian, ya, kerakusan, ketamakan, ya, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri, yang terjadi adalah kekacauan. Yang terjadi adalah kejahatan di mana-mana. Tidak ada lagi rasa aman. Itulah kalau hikmat dari dunia ini. Sebenarnya gak ada istilah hikmat dari dunia. Hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Tetapi manusia sudah jatuh di dalam dosa sehingga manusia menganggap dirinya paling pintar. Bahkan kita tahu kisah Adam dan Hawa bagaimana peristiwanya. Mereka tidak taat kepada Tuhan lagi karena ingin menyamai haknya Tuhan. Sehingga itulah membuat kejatuhan manusia memiliki hikmat dari dunia. Hikmat dari dunia adalah menghancurkan diri sendiri. Apa yang terjadi dalam epistel, bagaimana Raja Salomo dalam buku pengkhotbahnya menggambarkan dirinya dan bangsanya bahwa semua yang dilakukan ini adalah sia-sia. Kenapa seorang raja dikatakan segala sesuatu yang dilakukan adalah sia-sia? Karena dia sudah melakukan pelanggaran. Bagaimanapun pencapaian dari Raja Salomo sampai dia memiliki harta yang luar biasa, lebih dari apa yang dimiliki raja-raja pada saat itu. Dia memiliki ekor kuda begitu banyaknya, emas putih selama 40 tahun begitu banyaknya tak ternilai. Tetapi justru disitulah
kemegahannya, kejatuhan baginya. Dia lupa kacang akan kulitnya. Dia lupa Tuhan yang memberikan itu. Dia minta hikmat Tuhan berikan kekayaan yang luar biasa, tetapi disalahgunakan olehnya. Dia memiliki 700 istri, 300 gundik, dan dia melakukan penyembahan berhala pada saat dia hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini contoh manusia bisa lupa daratan ketika merasakan banyak berkat, tapi dia lupa sumbernya dari mana. Oleh karena itu, surat Yakobus ini mengajarkan kita untuk yang pertama, memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita mau koreksi diri kita. Kalau kita merasa masih dalam zona aman, ya aman-aman saja, tapi perbuatan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sesungguhnya iman kita tidaklah bertumbuh. Iman kita sudah destroy, sudah hancur, sudah tenggelam, sudah kritis dalam hidup kita. Oleh karena itu, bagaimana untuk memilikinya, yakni hikmat dari atas. Dikatakan di ayat sebelumnya, pohon ara tidak mungkin menghasilkan buah zaitun. Pohon anggur tidak mungkin menghasilkan buah ara. Mata air asin tidak mungkin mengeluarkan air tawar. Lidah yang kita pakai untuk memuji Tuhan janganlah menjadi mulut untuk mengutuk. Sumber air yang memancarkan air tawar tak mungkin mengeluarkan air yang pahit. Jadi sama dengan apabila kita betul-betul memiliki iman yang bertumbuh, nampak dalam perilaku kita, karakter kita, pola pikir kita, bahasa kita. Kita bisa bercermin dalam diri kita. Masih ada kesempatan, Ibu Bapak, untuk memperbaiki diri. Bagaimana kita rindu memiliki iman yang bertumbuh, bukan iman yang mati. Untuk apa kalau kita iman yang mati datang ke gereja? Kita harus ada usaha untuk mengubah hidup kita yang disebut adalah move on. Berubahlah kita dari kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik. Seperti apa perwujudan hikmat dari atas? Kita bisa lihat dalam ayat 17. Di sana dikatakan murni. Apa yang dimaksud dengan murni? Dia tidak terkontaminasi. Tidak ada campuran atau kotoran dalam dirinya. Dia murni. She is genuine, asli, murni. Tidak dicampur dengan yang lain-lainnya. Dia murni mengikuti ajaran Kristus. Dia murni melakukannya. Itu namanya murni. Banyak hidup kita ini tidak murni. Imitasi. Pakai gelang emas nampaknya. Tapi ternyata disepuh. Gelangnya itu, kalungnya, rantainya berat nampaknya. Tapi sebenarnya itu bukan asli.
Tampilan kita boleh oke, bawa Alkitab, ya, baca kitab suci tiap pagi, berdoa, ya, bagus, ya. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan tuntut dari kita, kemurnian, kejujuran, ketulusan, murni dari hati, tidak kamuflase, tidak sandiwara, tidak munafik. Kemudian dikatakan di sini adalah pendamai. Pendamai, orang yang tidak senang mencari gara-gara. Orang yang tidak senang mencari permusuhan. Orang yang berdamai itu suka banyak teman. Amang Inang tanyalah dalam diri kita, sudah berapa banyak temanmu yang sesungguhnya? Nampaknya kita banyak teman, tapi betulkah dia teman kita? Orang yang berdamai berupaya untuk semakin banyak teman. Mencari musuh mudah, sakiti hatinya, selesai. Tapi Tuhan menginginkan kita hidup dalam perdamaian. Perdamaian yang mana yang dimaksud di sini? Karena banyak orang berpura-pura berdamai, tapi batinnya dendam, berkarat. Oh, tidak seperti itu. Berdamai sesungguhnya yang datangnya dari Tuhan. Dia tidak mendendam, tidak ada kebencian. Dia mau memaafkan, dan tidak lama-lama dia mendendam dalam dirinya. Habis terbit matahari, tenggelamnya matahari, disitulah sudah selesai masalahnya, tidak berlarut-larut. Amang Inang bersama dengan anak-anak, mungkin dalam keluarga kurang cocok orang tua terhadap anak. Tapi bagaimana kita mengupayakan keluarga itu hidup dalam berdamai? Bagaimana dalam keluarga tidak berdamai? Nanti satu ke utara, satu ke selatan, makannya gak jelas. Ada makannya jam sekian, ada makannya jam sekian. Gak ada lagi keharmonisan dalam keluarga. Itulah perubahan zaman ini. Kan selera perutku Inang, aku lapar ya ku makan. Ada kan orang tuamu, ajak dong makan, kan begitu. Nah, anak-anak sekarang ini ya tidak tahu dia bahwa makanan itu dibuat oleh mamanya. Ya. Mbok siapa mamanya? Mak, aku udah lapar, mama udah lapar belum? Jam berapa kita bisa makan? Kan enak begitu. Nah, adakah terdengar di tengah keluarga kita seperti itu? Lalu peramah, ya, sama dengan bahasa Yunaninya epikes, lemah lembut, penuh pertimbangan dan baik budi. Kemudian penurut, menunjukkan pada ketundukan kepada Tuhan, kepada firman-Nya, tidak keras kepala, tidak jugul, tidak jigil, tidak jeng-jeng. Apa itu? Ya nanti tanya aja orang tuanya, apa itu jugul, ya, jigil, jeng-jeng, ya. Itu sama dengan idem, keras kepala. Penurut akan firman Tuhan, akan menuruti orang tua. Kembali lagi, anak zaman sekarang ini, bagaimana patuh kepada orang tua. Anak muda dikatakan adalah golden age, umur 20 sampai 25 bahkan 30.
kecepatannya, ketangkasannya, ya, luar biasa ini dibandingkan orang tua. Disinilah peluang saudara sebenarnya untuk meraih sebanyak-banyaknya. Makanya ada umur 25 tahun sudah jadi miliuner dia. Tapi yang paling terpenting adalah, apakah kamu berhikmat dari Tuhan? Boleh-boleh saja orang muda mencapai semua-semuanya karena tenaga masih kuat, ya. Motivasi semakin luar biasa, ya. Aku masih muda, aku harus dapat ini. Bukan hanya dia, tanggungan belum ada, kan begitu, ya. Belum ada. Biasanya umur 25, 20 tahun belum ada yang menikah, ya. Anak muda umur berapanya yang menikah? Umur berapa kalian menikah? Ini banyak ini anak muda. Maunya umur berapa? Nah, dikatakan di sana, ya, golden age itu umur 20 sampai 25. Tidak ada tanggungan. Nah, tapi ada aja mungkin di antara 20 sampai 25, 30 ada yang menikah, ya, itu haknya. Tapi yang dimaksud di sini pada umumnya orang muda, ya, tidak ada tanggungan. Jadi tidak pusing seperti orang tua, mikirkan inilah, mikirkan itu. Anak muda apalagi ada orang tuanya mendukung. Mak, modalin dong aku mau usaha seperti ini. Enaknya ngomong sebagai orang tua seperti itu kan. Orang tua pun pas-pasan diusahakannya itu supaya anaknya maju. Ya kan Inang, Amang, usahakannya itu. Gimana caranya? Kalau ditengok anaknya udah semangat, tole tak gadis penan, ini kan kita jual pun yang sana itu. Ya nggak apa-apalah untuk kalian itu, yang penting semangat. Ya. Tapi semuanya itu, ya, kemurnian, pendamaian, peramahan, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, adalah buah dari hikmat yang datangnya dari Tuhan. Itulah Bapak Ibu saudara-saudariku sebagai dasar kita yang pertama untuk hidup berpegang pada firman Tuhan sampai akhir hayat kita. Dengan kita hidup dalam firman Tuhan, kita memperoleh hikmat dari Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Pengetahuan kita butuhkan. Yang baik dengan yang tidak baik. Yang jahat dengan yang baik. Kita membutuhkan itu semuanya. Dengan berpedoman pada firman Tuhan. Hikmat dari Tuhan inilah menolong kita melawan segala hawa nafsu kita. Segala kejahatan. Segala yang terjadi dalam dunia ini yang dimana adalah kekacauan. Tidak ada di sana iri hati lagi. Tidak ada mementingkan diri sendiri. Tidak ada di sana melakukan yang jahat. Tetapi adalah bagaimana dunia ini, dunia yang penuh dengan cinta kasih dari Tuhan. Yang kedua, pergunakanlah waktu sebaiknya. Karena hidup ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi. Quality time dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan quantity time. Banyak orang tua umurnya sudah lansia pun masih juga banyak sifat kekanak-kanakan. Tapi banyak anak remaja masih dini usianya sudah hidup di dalam firman Tuhan. Jadi bukan menjadi patokan ukuran kalau sudah tua, sudah matang dia dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, amang inang saudara-saudariku, marilah jangan buang waktu dengan percuma, dengan sia-sia,
dengan tidak bermanfaat dalam kehidupanmu. Karena waktu itu tidak akan lagi terulang. Waktu itu berjalan terus. Marilah kita menggunakan waktu ini sebelum Tuhan memanggil kita. Kita melakukan segala sesuatu itu dengan meminta hikmat dari Tuhan. Yakni dari firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Kembali kepada saudara semuanya. Maukah? Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami memiliki hikmat yang datangnya daripadamu Tuhan, untuk kami terapkan dalam hidup kami. Hidup di dalam kemurnian, sebagai orang yang penuh damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak dan tidak munafik. Tuhan, kuatkan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami ini, agar kami mampu menjadi orang yang berguna bagi sesama kami, bagi saudara-saudara kami, bagi orang tua yang kami cintai. Kami mau berdoa Tuhan buat seluruh program di HKBP Kramat Jati ini. Mulai minggu ini Tuhan, kiranya Engkau menolong seluruh hamba-Mu yang melayani di tempat ini, baik para pendeta, baik para sintua, calon sintua yang bertugas dalam gereja ini Tuhan, tugas kebersihan, tugas keamanan, tim IT. Kiranya Engkau urapi kami Tuhan, melakukan dengan sebaik-baiknya pelayanan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah mereka, yakni Amang Sintua STR Siregar, Juliana Boru Sitohang, Nyonya Sintua HA Simatupang Boru Sormin, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan, B. Sibarani, Nyonya H. Aritonang, Lince Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Sulitonga, Gonsal Situmorang, Nyonya T. Siaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Irna Nova Astria Boru Manulang, K. Marpaung, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Sihotang Boru Simbolon, Nyonya Sirait Boru Simanjuntak, Daud Panjaitan, Halundang Boru Siregar, M. Manurung, M. Pardede, Amang Sintua F. Aritonang, M. Marbun, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, P. Sinaga, Amang Sintua EM Butar-Butar, RS Pardede, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya M. Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Purba Boru Ritonga, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, BMP Marpaung, Amang Sintua LA Sianturi, Nyonya A. Hutagalung Boru Sipahutar, Nyonya Tambun Boru Siboya, Anton Siaan Sabar Siregar, TN Sitorus, Nyonya Siregar Festi Boru Sianturi, Monika Boru Sitorus, Nyonya Purba HR Boru Silaban, Janusi Sianipar, K. Sirait yang dirawat di rumah sakit, Nyonya Sitorus Boru Sirait, S. Sitorus, Agustina Marlina Boru Sipahutar, Peris Alfredo Butar-Butar, Mary Boru Panggabean, Pasca Boru Turnip. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu untuk menjamah tubuh mereka yang lemah, yang tidak berdaya. Beri mereka Tuhan kekuatan, pengharapan, dan kesembuhan melalui obat yang dimakan, melalui perhatian para medis dan keluarga. Tuhan, jangan biarkan mereka putus asa, tapi tetaplah mereka datang memohon kepadamu dan beri mereka Tuhan yang terbaik buat kehidupan mereka. Berkati dokter, perawat,
dan keluarga mereka yang mendampingi jemaat-Mu yang sedang sakit. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk panitia HUT Gotilon HKBP Keramat Jati. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pelayanan mereka untuk mempersiapkan lebih baik lagi. Biarlah kemuliaan-Mu terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan. Demikian untuk panitia pembangunan juga. Biarlah Engkau pakai mereka Tuhan, Engkau urapi mereka untuk melakukan yang terbaik bagi-Mu. Biarlah berdirinya lift dengan konsistori yang akan dilakukan renovasi dapat meningkatkan kinerja pelayanan bagi para hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa bagi panitia tahun kesehatian. Mereka juga mempersiapkan diri lebih baik lagi Tuhan untuk melakukan aktivitasnya. Semua parehon remaja Naposo Bulung pun Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka untuk melakukan parehon mereka di gereja-Mu ini. Demikian juga dalam persiapan untuk HUT RI ke-77 tahun, kiranya Engkau berkati Tuhan panitia yang telah kami tunjuk. Kami serahkan seluruh permohonan kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus Kau yang menjanjikan damai bagi umat-Mu, namun yang
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudari kami, telah selesai ibadah minggu sore kita pukul 17. Marilah kita pulang dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Yesus, berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu, dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu, agar
Tuhan sumber hidup umat-Mu. Makin lama semakin kuat iman kami kepadamu. Perilaku kami seturut firman-Mu. Ditanya dong, Marga.